Sekolah digital yang didirikan Andre ternyata banyak diikuti oleh anak-anak remaja yang mencandu games. Karena di sekolah ini, tanpa diduga Andre sebelumnya, ternyata mampu mengalihkan kecanduan terhadap games dari seorang anak menjadi kreator dalam seni digital. Jadilah sekolah Andre ini tak hanya menghasilkan animator handal, tapi juga menjadi proses terapi bagi anak-anak pecandu games. Nah, ini menarik nih. Jadi dulu sempat sekolahnya berantakan gara-gara main game, tapi sekarang justru bikin sekolah seni digital. Bisa diceritain gimana tuh? Iya, jadi gini, kan istilahnya nih pendeknya tuh saya tuh sampai sekarang, sampai saat ini gara-gara main game sebenarnya. Oke. Ya, kecanduan game yang mana akhirnya belajar 3D. Setelah menemukan 3D itu sama fun-nya kayak game, bahkan lebih fun daripada game. Akhirnya bisa membuat film-film kayak Iron Man 2, Transformers 2, ya. Dan itu saya pengen supaya orang-orang, anak-anak yang kecanduan game sekarang bisa seperti saya, gitu loh. Karena kita sekolah ini sebenarnya nih bisa dibilang setengah rehabilitasi. Jadi sekarang ini kan anak-anak main game tuh banyak sekali gitu loh. Saya yakin kendalanya banyak banget gitu. Ibu-ibu yang anaknya suka main game, ya apalagi yang cowok-cowok gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita main game PlayStation itu kan, colok ada 3 kabel warna-warni, colok controller, terus CD-nya dipancing ya kan, ditiup-tiup, CD-nya dibersihin pakai tisu, digosok-gosok, gak jalan ya kan, terus tutup lagi nyalain ininya. Kalau sekarang kan anak-anak iPad, tinggal pencet sekali kan. Dan tinggal sentuh. Dan online kan, Clash of Clans lah, Dota lah, apalah itu sangat-sangat ediktif banget gitu loh. Dan di Taiwan udah ada yang meninggal. 48 jam main game, ya, gak makan gak minum, main game dulu, jantungnya kan kenceng tuh, meninggal. Di Cina juga ada, di Korea udah ada. Jadi di Indonesia ini udah tinggal tunggu waktu nih, gitu loh. Dan ini sangat berbahaya gitu. Ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Karena dengan bermain game, masa depan anak itu bisa hancur. Jadi kalau di sini lebih ke mengarahkan dari main game menjadi kreator gitu, menciptakan sesuatu. Jadi 3D itu sebenarnya yang indahnya dari 3D ini, 3D itu kalau misalnya belajar di kita, itu nggak harus bikin game. Jadi nggak harus jadi pembuat game. Bisa di industri film. Ya seperti saya, dari bikin 3D itu, basic skill-nya ini bisa digunakan di industri film. Bisa digunakan di industri arsitektural, seperti saya bilang tadi ya. Nah, berarti kalau selanjutnya, jadi kan Anda memang terlibat di banyak project ini ya. Ada yang special effect, main di special effect seperti di visual effects seperti di Transformer, Iron Man dan lain sebagainya. Ada juga yang animasi seperti Rengo dan lain sebagainya. Bisa diceritain seperti apa sih proses kreatifnya gitu? Jadi kalau Rengo itu dia itu full animation ya. Jadi semuanya full di komputer. Gak ada syuting. Kalau Transformers kan ada syuting ya, green screen gitu. Kalau misalnya orang film tau lah masalah backgroundnya diganti pakai green screen itu backgroundnya jadi 3D gitu ya kesannya. Itu namanya green screen. Terus kalau technically sih sebenarnya sama-sama challenging ya. Ya sama-sama challenging. Dan tapi kalau misalnya live action itu artis yang ngerjainnya itu relatif lebih dikit ya. Biasa kayak Avengers mungkin 1000 orang, ada mungkin hampir menembus 1000 sih. Avengers 900 orang kali ya artisnya yang bikin ya. Kalau mungkin bisa dibilang seperti Pixar itu ya, Pixar Cars apa segala macam itu bisa 3000-an. Lebih banyak justru ya? Lebih banyak, tapi tim 3D-nya kan, karena kan full 3D ya. Tapi kalau keseluruhan Transformers itu lebih banyak, karena kan ada orang syutingnya, ada kameramennya, apanya, itu yang cateringnya apa segala macam kan banyak banget kan. Yang di set, catering di set, sama drivernya ya kan. Jadi banyak juga gitu loh. Jadi bener-bener perbedaannya itu emang di technically ada perbedaannya dari jumlah orangnya juga gitu. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa sih potensi anak-anak kita? Jadi gini, kemarin kita kan udah 2 tahun nih. 2 tahun dan murid kita udah 1000. Sekitar 1000 lah. Peminatnya banyak sekali dan kita sudah menyembuhkan banyak anak yang suka main game dan akhirnya sukses. Ya seperti salah satu contoh ada, ini cerita aja ya. Jadi kita ada
seorang dulu ada ibu-ibu ya datang ke saya, anaknya ini bohwat ya, nggak bisa udah putus harapan lah anaknya ini homeschooling jadinya. Karena kalau keluar rumah sedikit main Dota, ya kan? Oh gitu. Ke warnet. Terus uang sekolahnya untuk main Dota. Habis itu, waduh, parah banget. Pokoknya di warnet lah gila, main game online apa segala macem ya kan. Ibunya kebetulan arsitek. Oh ya. Terus pas datang ke saya kan ngobrol gimana, ya udah coba aja 3D. Dulu dia sehari main game itu 12 jam. Kemarin saya nanya, gimana kamu masih main game nggak? Udah enggak, sekarang main gamenya sejam doang, yang lainnya belajar 3D katanya, 11 jam. Iya. Tapi terus, artinya memang banyak sekali anak-anak muda yang memang punya potensi di sini ya, Mas. Ada dari kita sekolah di ESDA, magang di studio, akhirnya sekarang ke Jepang. Polygon Pictures, ngerjain Transformers Prime TV seri orang Indonesia. Wow. Jadi itu lulusan kita. Ya. Ini banyak banget contohnya, kalau diomongin mungkin bisa berjam-jam ya. Banyak banget contohnya. Selain 2 anak itu lebih banyak lagi. Saya percaya itu. Cuman kalau waktu setelah saya balik ternyata jauh melebihi ekspektasi saya. Setelah buka sekolah, wow, 16 tahun udah bisa bikin karyanya bagus sekali. Mobil, dia bikin mobil ya, udah kayak realistik sekali. Makanya bisa kita hire di studio. Dan dia, ya saya yakin masa depannya cerah. Kalau dia terus-terusan ya. Kalau dia bukannya nggak mungkin dia bikin film Hollywood. Oke, baik. Nah, selanjutnya. Jadi sebetulnya mampu nggak sih film animasi kita bersaing di pasar asing? Nah, itu gimana tuh menurut Andres Surya? Mampu. Ya. Hanya. Semua itu, kalau ini kan kita ngomongin bisnis lah ya. Ini udah ranahnya udah ke bisnis lah ya. Ini produksi, big production. Oke. Semua itu sebenarnya semua kembali ke budget. Toy Story misalnya, Toy Story 3 misalnya, itu sekitar 200 juta dolar. Itu adalah kayak kalau di kurs Indonesia itu 2,6 triliun, 2.600 miliar rupiah. Apakah ada investor yang berani mengeluarkan duit 2.600 miliar rupiah untuk membuat produk seperti itu? Baik. Gitu. Nah, kalau misalnya dari karya-karyanya Mas Andres Surya ini, pengen nggak sih menambahkan nilai-nilai lokal dalam setiap karyanya? Seperti apa? Pastinya iya. Ini untuk jangka panjang karena IP ini yang sebenarnya yang membuat sukses, yang bisa meledak luar negeri. Bagaimana memberitahu bahwa Indonesia itu luar biasa, itu dari IP. Kalau IP kita bayangin, misalnya kita bikin Gatot Kaca atau Garuda, kita booming nih di Amerika. Semua orang tahu lah Gatot Kaca, seperti kita tahu Spider-Man di sini. Ya kan, Spider-Man dari Amerika gitu kan, Superman dari Amerika ya kan. Misalnya Gatot Kaca, oh booming nih di film festival, atau ternyata film festival dibikin film bioskopnya akhirnya booming nih. Ya misalnya Legenda ini booming misalnya ya di seluruh dunia ya. Itu Indonesia. Nanti bukan nih toko batik. Indonesian fashion, batik gitu ya. Otomatis orang ada brainwash-nya. Oh iya, Gatot Kaca Indonesia. Oh ini bajunya nih dipakai ini nih ya, pemain-pemainnya di situ. Baju batik. Wah, langsung laku. Makanannya katanya makan karedok misalnya. Iya kan? Jadi mereka mau nyoba restoran Indonesia, jadi kan itu apa yang dilakukan Amerika. Restoran Amerika buka langsung laku. Burger, karena waktu di Iron Man makan burger gitu kan, makan donat ya kan. Donat buka, ini produk Amerika. Itu brainwash. Gitu loh. Jadi ini IP ini kena turunan ke semua industri. Luar biasa. Makanya Jepang sama Amerika itu ya menggembor selalu sangat-sangat amat mendukung kreatif industri. Baik. Karena ini ekonomi negara itu tergantung dari sini, IP. Bagaimana membrainwash negara-negara lain supaya mengagumi mereka. Terima kasih banyak, Andres Surya sudah menginspirasi hari ini. Wow, keren. Keren. Thank you.